Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, di video hari ini kita akan melakukan lab pada Red Hat. Di sini video ini dibuat untuk mengerjakan tugas daripada UAS dari mata kuliah pemrograman sistem jaringan. Oke, di sini kita melakukan lab pada 10.4 yang dimana di 10.4 ini mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem. Baik di sini pada host terkelola yang menyalakan Red Hat Enterprise Linux. Baik, di sini kita langsung jalankan saja perintah daripada lab yang akan kita lakukan. Di sini kita buka dulu. Kita tunggu sebentar. Di sini kita bagi menjadi dua saja untuk mempermudah. Oke. Kita buka course. Tadi kita jalankan lab start spasi review minus CR3 kita jalankan, Ctrl V. Kita tunggu sampai proses startnya selesai. Baik, di sini menjelaskan baik. Oke, pada langkah awal kita disuruh untuk menginstal daripada redhat.rel baris bawah sistem baris bawah roles untuk mengkoleksi daripada Red Hat rel system roles minus 1.19.3.tar.gz. Kemudian beralih pada 1.1. Di sini kita jalankan daripada cd minus tilde garis miring review minus cr3 kita jalankan, kemudian kita paste. Oke, selanjutnya pada langkah 1.2 kita diperintahkan untuk menginstal daripada redhat.rel dari sistem roles. Di sini merupakan perintahnya. Di sini kita copy. Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, kita enter. Oke, di sini proses penginstalannya successful. Kemudian pada langkah kedua kita diperintahkan untuk membuat daripada playbook yang bernama storage.yml. Kemudian berisikan konten-konten berikut ini. Di sini kita langsung saja vim. Kemudian kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita insert menggunakan huruf I untuk menginsert. Kemudian di sini kita diberikan beberapa kode perintah. Yang pertama, perintah pertama pada 2.1 pada 2.1 membuat storage.yml pada menargetkan web server kelompok yang telah diterapkan.
Di sini kita kontrol, kita copy saja, Ctrl V. Kemudian pada 2.2 menentukan variabelnya daripada menetapkan nama grup volume daripada vg_web. Kemudian di sini kita enter saja, kemudian kita taruh pada baris yang paling awal. Ini kita Ctrl C, kemudian kita tempel di sini, Ctrl V. Oke, 2.3 juga begitu. Kita enter. Kita letakkan kursornya pada baris awal, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita lanjut pada kolom keempat, pada langkah keempat, Ctrl C, kita taruh pada awal baris, Ctrl V. 2.0 juga melakukan hal yang sama. Oke, Ctrl V. Kemudian pada baris selanjutnya di sini adalah final playbook atau playbook lengkap daripada yang telah kita lakukan di sini. Jika ada kesalahan, kita bisa koreksi daripada di sini. Ini playbook lengkapnya. Kemudian kita coba escape, titik 2, wiki. Oke, kemudian pada langkah 2.6, kita diperintahkan untuk menjalankan daripada playbook yang kita buat tadi, yaitu storage.yml. Kita jalankan, Ctrl C. Kita jalankan dengan menjalankan perintah yang telah disediakan, Ctrl V. Kita tunggu sebentar, agak sedikit nge-lag di sini. Oke, sudah mulai berjalan. Oke, di sini sudah berjalan. Lanjut kita ke langkah yang ketiga, yaitu di sini kita diperintahkan untuk membuat playbook baru yang kita beri nama dev-user.yml. Kemudian kita langsung saja membuat playbook yang diperintahkan. Kita salin C, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke, kita insert. Oke, di sini sama halnya sama yang kita lakukan pada playbook sebelumnya. Di sini kita menginputkan perintah pada 3.1, yaitu menentukan aturan dalam yang menargetkan sekelompok tuan rumah. Menambahkan kunci atau mengakses daripada passvault.yml. Ini kunci untuk mengakses passvault.yml. Oke, kemudian kita insert sudah tadi. Kita eksekusi perintahnya. Kemudian sebentar. Salah. Ctrl C. Ini Ctrl V. Oke. Pada perintah 3.2 di sini
menambahkan tugas pertama pada playbook menggunakan ansible.builtin.group pada modul telah dibuat. Di sini kita tambahkan lagi, kita arahkan kursornya di garis awalnya, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Oke. Pada langkah 3.3 kita menambahkan tugas pertama pada playbook menggunakan ansible.builtin.user. Oke. Kita enter, kemudian kita taruh kursornya pada baris awal, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian pada langkah 3.4 kita menambahkan tugas ketiga yang menggunakan ansible.builtin file pada sudo konfigurasi. Oke. Kemudian kita enter. Pada baris awal ini kita salin, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kemudian pada langkah selanjutnya di sini tertera playbook lengkap. Jika ada kesalahan di sini kita bisa mengoreksinya pada langkah yang paling bawah. Oke, kita coba escape -2 wiki. Kita enter. Kemudian pada langkah 4 kita diperintahkan untuk menjalankan playbook yang telah kita buat barusan, yaitu playbook dev-user.yml. Oke, di sini kita diperintahkan untuk menjalankan perintah di sini, yaitu ansible -navigator spasi run spasi -m stdout garis miring. Kita jalankan terlebih dahulu yang ini. Tapi kemudian kita lanjut ke yang bawah. Ini kita enter. Oke. Kita jalankan yang di bawahnya, yaitu -py_false spasi false spasi dev -user.yml -false -id prom. Oke. Sebentar. Di sini kekurangan Ctrl V. Oke. Dan di sini Ctrl V. Oke, kita jalankan. Oke. Passwordnya Red Hat. Bentar. Oke. Oke, sudah. Kemudian pada langkah selanjutnya, yaitu pada langkah 4.2 kita diperintahkan menggunakan SSH sebagai developer pengguna atau use developer. Di sini kita langsung saja jalankan perintahnya. SSH spasi developer server A. Kita Ctrl C, Ctrl V. Oke. Sudah. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu langkah 4.3 yaitu beralih ke root user menggunakan sudo. Oke. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu ini kita enter saja. Pada selanjutnya pada langkah 4.4 kita
perintahkan untuk keluar daripada server. Exit. Oke, kita exit sekali lagi. Oke. Kemudian selanjutnya kita beralih pada langkah yang kelima, yaitu kita diperintahkan untuk membuat playbook baru yang kita beri nama dengan network.yml. Di sini menggunakan menggunakan redhat.rel _system_roles.network. Sistem ini digunakan untuk mengonfigurasi antar muka jaringan pada host ETH, pada host ETH1, inventaris daripada IP 172.25.250.45/24. Oke, langsung saja kita vim network.yml. Oke, kita insert saja langsung perintahnya. Oke, di sini kita masukkan perintahnya. Ctrl V, kita escape. Oke. Kemudian pada langkah 5.2 kita diperintahkan untuk mereview daripada yang dibuat tadi dengan menjalankan perintah cat /collection /symbol collection /redhat system roles /network.me. Kita jalankan. Ctrl V. Oke. Kemudian .m. Oke. Di sini sudah tertera ya. Kemudian pada langkah 5.3 pada langkah 5.3 kita diperintahkan untuk membuat subdirectory menggunakan perintah mkdir -pv spasi group _var/web server. Jalankan perintahnya. Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini sudah berjalan. Kemudian pada langkah 5.4 kita diperintahkan untuk membuat suatu variabel langsung saja kita vim create vars.yaml. Oke, kita insert, kemudian kita masukkan wiki. Pada langkah selanjutnya kita diperintahkan untuk menjalankan variabel yang telah kita buat barusan. Langsung saja kita copy. Kemudian versi Ctrl V. Oke, kita tunggu prosesnya.
Oke, pada langkah selanjutnya yaitu pada langkah ke-6 kita diperintahkan untuk membuat playbook baru lagi yang kita beri nama log -rotate.yaml, yaitu menggunakan ansible.build.cron. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Vim log-rotate.yaml kita buat. Oke, kita insert. Kemudian di sini ada beberapa yang harus kita masukkan daripada Vim log-rotate.yaml-nya. Di sini terdapat pada langkah 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4. Kita masukkan satu-satu. Ctrl C, Ctrl V. Sebentar. Kita masukkan, Ctrl V. Kita enter, kita letakkan kursor pada awal baris, kemudian kita masukkan langkah selanjutnya yaitu langkah 6.2, Ctrl V, kemudian kita enter, kita letakkan pada awal baris, Ctrl V. Yang terakhir, oke, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian pada langkah 6.5 di sini ada playbook lengkapnya. Jika rekan-rekan mau tanpa harus memasukkan satu persatu daripada playbook yang tadi, daripada perintah yang tadi, rekan-rekan bisa mengcopy ini pada mengcopy langkah lengkapnya pada langkah 6.5. Oke, ini kita escape terlebih dahulu. Oke, kita enter. Kemudian pada langkah 6.6 kita diperintahkan untuk menjalankan daripada ansible -navigator spasi run -syntax -check menggunakan perintah ini maksudnya. Sorry. Oke, di sini kita diberikan perintah. Kita langsung eksekusi. Ctrl V. Oke. Langsung kita eksekusi yang di bawahnya, -m spasi -m spasi stdout spasi log -rotate.yaml. Oke, di sini sebentar. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita cek. Oke, kemudian pada langkah 6.7 kita perintahkan untuk menjalankan daripada log tadi, playbook yang tadi yang ini. Kita jalankan. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kemudian selanjutnya Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke. Selanjutnya pada langkah 6.8 menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa cron isinya benar menggunakan perintah ssh, teman-teman. ssh, terus Ctrl V. Kemudian ini Ctrl V.
sudah. Kemudian pada langkah ketujuh, di sini langkah ketujuh lagi-lagi kita diperintahkan untuk membuat playbook dengan nama site.yaml menggunakan ansible.builtin.import underscore playbook. Langsung saja kita vim, kemudian kita salin site.yaml, Ctrl V. Oke, kita insert di sini. Kita insert, kemudian kita copy. Ctrl C, Ctrl V, kita masukkan skip titik 2 wiki. Kita close, kita jalankan playbooknya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter. Sebentar. Agak sedikit nge-lag di sini. Sebentar. Bentar. Jaringannya nge-lag. Bentar, kita jalankan ulang. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita masukkan passwordnya yaitu head. Oke. Kita tunggu sebentar. Di sini jaringannya agak nge-lag. Jadi agak lambat. Nih. Oke, sudah selesai. Pada langkah berikutnya kita diperintahkan untuk mengevaluasi grade review. Kita jalankan perintahnya. Ctrl V. Oke. Di sini internetnya agak pelet, jadi kita harus bersabar menunggu. Oke, prosesnya masih dijalankan. Oke, sudah di sini fail. Kemudian kita lanjut pada langkah terakhir, yaitu finish, untuk menyelesaikan lab yang kita lakukan agar tidak mengganggu daripada lab-lab yang lainnya. Kita tunggu proses finishnya. Oke, di sini telah selesai semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk lab pada section 10.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.